Shalom, selamat pagi anak remaja 3 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Anak remaja 3 yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi dengan Ibu Pengasuh Sinta Delima. Dan pada siang hari ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari yang pertama, Markus 10 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dan pembacaan yang kedua, Lukas 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-35. Sedangkan pembacaan yang ketiga terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perjumpaan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami sebagai pengasuh dan anak-anak asuhan kami, anak remaja 3 Jemaat GPM Bethel. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu untuk membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Markus 10 pada ayat yang keempat dan yang kelima, berbunyi demikian. Perceraian? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Pembacaan yang kedua, Lukas 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-35, berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pembacaan yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Anak remaja 3 yang Tuhan Yesus kasihi, materi kita pada siang hari ini masih melanjutkan tentang DKG atau Dokumen Keesaan Gereja. Tetapi secara khusus Ibu Pengasuh akan menjelaskan mengenai dokumen PTPB atau Pokok Tugas Panggilan Bersama. 2 minggu yang lalu, Ibu Pengasuh yang lain sudah menjelaskan kepada adik-adik mengenai dokumen Keesaan Gereja yang memiliki 4 dokumen, yaitu Dokumen Keesaan Gereja memiliki 4 dokumen, yaitu yang pertama PTPB atau Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama, yang kedua PBIK
atau pemahaman bersama iman Kristen. Yang ketiga, OG, oikumene gerejawi, dan yang keempat adalah tata dasar. Dari keempat dokumen tersebut, PTPB berada pada nomor urut yang pertama. Berarti gereja-gereja menganggap PTPB adalah yang paling penting. Mengapa demikian? Berikut alasannya. Alasan yang pertama, karena gereja-gereja yang ada di Indonesia ini lahir di lingkungan daerah tertentu dengan karakteristik dan tata caranya sendiri sesuai dengan konteks daerahnya, dan masing-masing gereja melaksanakan tugas sesuai dengan pemahaman dan misinya. Misalnya Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku lahir di Maluku dan memiliki tata gereja, yaitu aturan-aturan gereja yang digunakan untuk menata gereja agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Pemahaman iman, yaitu pokok-pokok iman yang menjadi pedoman untuk membangun dan membentuk kualitas iman umat dan pelayan GPM. Liturgi, yaitu tata ibadah yang mengatur kelancaran ibadah yang dilakukan di Gereja Protestan Maluku, sehingga yang beribadah di Ambon sama dengan orang yang beribadah di Kisar, di Kei, di Masohi, atau di Ternate, dan di tempat lain. Sejarah gereja sendiri, misalnya Gereja Protestan Maluku, memiliki sejarah gereja yang panjang sejak Portugis datang ke Maluku, kemudian Belanda, sampai kemandirian gereja pada tanggal 6 September 1935 dan masih ada sampai saat ini. Nyanyian, GPM memiliki buku nyanyian sendiri yang memuat lagu-lagu ciptaan orang GPM dan dikenal dengan nama Nyanyian GPM. Selain itu, GPM juga menggunakan buku nyanyian lain seperti nyanyian rohani, kidung jemaat, dan pelengkap kidung jemaat yang digunakan sampai pada saat ini. Alasan yang kedua adalah sekalipun gereja-gereja anggota PGI memiliki konsep sendiri dengan berbagai kekhasannya, namun tidak boleh memikirkan diri sendiri, tetapi gereja-gereja terpanggil untuk melayani melewati batas-batas gerejanya. Misalnya, jika ada terjadi bencana di Papua, maka gereja-gereja anggota PGI terpanggil juga untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah itu. Alasan yang ketiga adalah gereja-gereja di Indonesia tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi berada bersama-sama dan bergerak bersama dengan gereja-gereja lain, baik di Indonesia, di Asia, dimanapun di dunia, dalam misi melayani Tuhan bagi sesama. Karena itu, Gereja Protestan Maluku selain menjadi anggota PGI, GPM juga menjadi anggota DGA atau Dewan Gereja Asia, dan GPM juga menjadi anggota DGD atau Dewan Gereja Sedunia. Dalam kebersamaan dan bergerak bersama dengan gereja-gereja di Indonesia, Asia, dan dunia, maka gereja-gereja anggota PGI termasuk GPM terpanggil juga untuk memperjuangkan kebaikan hidup baik di Indonesia, Asia, dan di dunia. Artinya, gereja-gereja anggota PGI termasuk Gereja Protestan Maluku tidak hanya melihat Indonesia sebagai wilayah pelayanan, tetapi Asia dan dunia juga merupakan wilayah kesaksian dan pelayanan bersama. Anak remaja 3 yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 tugas panggilan gereja yang dirumuskan dalam PTPB. Yang pertama, keesaan, yang kedua, kesaksian, dan yang ketiga, pelayanan kasih. Berikut penjelasannya. Yang pertama, keesaan. Keesaan menempatkan keesaan gereja sebagai tubuh Kristus dengan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Baca 1 Korintus 12 ayat 4. Bahwa gereja-gereja anggota PGI menyadari bahwa mereka memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain sebagai karunia Tuhan bagi mereka untuk mengembangkan pelayanan mereka. Namun mereka semua adalah satu di dalam Tuhan yang dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan Kristus. Mereka berbeda tetapi satu, dan mereka satu dalam kepelbagaian. Karena itu, gereja-gereja harus saling memahami, memperhatikan, dan saling melayani demi kepentingan bersama. Baca Filipi 1 ayat 27. Yang kedua, kesaksian. Gereja-gereja terpanggil untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Baca di Markus 16 ayat 15, artinya gereja-gereja terpanggil untuk turut menyatakan
karya penyelamatan Allah melalui berbagai pelayanan dan karya-karya yang dilakukan gereja untuk mendatangkan kesejahteraan bagi manusia tanpa membedakan suku, budaya maupun agama, khususnya bagi mereka yang miskin, maupun upaya-upaya gereja untuk memelihara alam sehingga seluruh makhluk dapat menikmati kehidupan dan ciptaan Allah lainnya dapat terawat dengan baik. Yang ketiga adalah pelayanan dalam kasih. Gereja-gereja terpanggil untuk menjalankan pelayanan dalam kasih dan usaha menegakkan keadilan. Kita bisa baca di Markus 10 ayat 45, Lukas 4 ayat 18 dan Lukas 10 ayat 25 sampai 37 serta Yohanes 15 ayat 16. Artinya, gereja-gereja di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk keadilan. Kita baca di Markus 10 ayat 45, Lukas 4 ayat 18, Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dan Yohanes 15 ayat 16. Artinya, gereja-gereja di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya-upaya memerangi ketidakadilan, memelihara sumber-sumber alam, dan juga memerangi penyakit. Misalnya saat ini, dunia dilanda penularan COVID-19. Nah, gereja-gereja termasuk GPM juga terpanggil untuk memerangi penularan virus ini dengan cara mengajak umat dan pelayan melakukan protokol kesehatan agar semua tetap sehat dan juga membantu orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku AR3 yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Pengasuh sangat yakin sekali bahwa kalian juga bisa melaksanakan apa yang terkandung dalam dokumen PTPP. Misalnya, anak remaja tidak bisa hidup sendiri, harus ada hidup bersama dengan orang lain di luar tembok gereja Protestan Maluku. Misalnya ketika anak remaja GPM harus pergi ke sekolah, ke tempat olahraga, ke sanggar seni, atau ke tempat aktivitas yang lain. Pasti anak remaja GPM akan bertemu dengan teman-teman remaja dari gereja aliran yang lain, seperti Katolik, Pentakosta, Advent, GBI, dan sebagainya. Dalam kebersamaan tersebut, anak remaja GPM tidak boleh bersikap eksklusif atau menyendiri, mementingkan diri sendiri, dan menganggap diri paling hebat. Tetapi remaja GPM harus bersikap inklusif, yaitu mau ada dalam kebersamaan dengan yang lain dan membuka diri. Dengan begitu, anak remaja GPM dapat membangun relasi dan persekutuan dengan anak remaja gereja yang lain. Contohnya, anak-anak bisa membentuk klub-klub olahraga, apakah itu klub basket, voli, atau bulu tangkis, atau klub sanggar seni seperti seni tari atau seni suara. Bahkan bisa juga kelompok pencinta alam dan lain sebagainya. Karena dengan begitu, anak remaja GPM tidak menganggap anak gereja yang lain sebagai ancaman, lawan, atau bahkan musuh. Sehingga kalian dapat membangun persekutuan untuk saling melayani. Demikianlah materi kita di siang hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti semua dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa syukur dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri kekudusan-Mu di siang hari ini bersama dengan anak asuhan kami Remaja 3 Jemaat GPM Bethel. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan memberkati anak remaja 3 bersama orang tua, mama dan papa, saudara bersaudara. Tuhan kiranya selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan anak-anak yang masih belajar dari rumah, Tuhan juga memimpin mereka supaya mereka juga tidak bosan-bosan untuk selalu tekun belajar, supaya mereka boleh meraih cita-cita yang mereka harapkan. Tuhan memberkati dan menyertai juga pelayanan kami di siang hari ini walaupun secara online. Tuhan memberkati para pengasuh, pelayan anak di Jemaat GPM Bethel. Dalam pelayanan kami kiranya selalu diberkati oleh Bapa di surga. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan, yang kami sudah melanggar perintah Tuhan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami.
Biarlah kami boleh memasuki usbu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Akhirnya kami mohon, kiranya anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, mau memberkati kami semua, memberkati anak remaja 3, memberkati para pengasuh hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak remaja 3 sekalian, ingat pesan ibu pengasuh 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Shalom.